luar biasa, tidak ada tandingannya. Kasihnya, kuasanya, tidak mereka sudah. Tidak ada yang tandingi Tuhan. Selama kita hidup dalam dunia, kalau kita percaya dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan, percayalah. Tuhan punya rencana dalam hidup kita masing-masing. Dia telah tebus kita masuk di dalam Dia yang punya satu rencana untuk masa depan kita. Percayalah, rencana Tuhan adalah rencana hidup damai sejahtera, bukan celaka. Dan menawarkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mengenai dari janji itu ada pasti digenapi. Kalau kita semua yang percaya kepada Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan, sungguh indah rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Walau ku tak tahu
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersama sedang jemaat-Mu telah memuji nama-Mu, menaikkan pujian syukur kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, begitu indah rencana-Mu dalam kehidupan kami. Begitu banyak Tuhan berkat yang Kau berikan kepada kami. Asal kami mau setia, asal kami mau setur dengan kehendak-Mu, Engkau pasti menyertai kami. Engkau pasti memberkati kami, Tuhan. Kami tidak tahu, Tuhan, apa yang terjadi di masa depan, Tuhan. Tapi yang kami tahu, Engkau memegang tangan kami. Engkau yang menuntun kehidupan kami. Bapa di surga, tiba saatnya kami bersama sedang jemaat-Mu akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Firman yang hidup, yang begitu kuat menembus hati kami, yang menuntun langkah hidup kami, agar kami tahu akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Marilah Tuhan, buka hati telinga kami, sehingga kami dapat mengerti lebih dalam lagi akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan menjadi penurut-penurut, pelaku-pelaku firman yang hidupnya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita kembali berbakti di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Semangat saudara ya. Kalau beberapa minggu kita sudah belajar bersama tentang kasih yang pertama, anak yang terhilang. Kita belajar tentang domba yang hilang. Dan hari ini kita belajar mengenai kasih yang ketiga. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau, selain Tuhan mengasihi kita, apa yang harus kita lakukan. Kita berdiri bersama-sama dulu membaca Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16. Sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Amin. Silakan didengar. Ayat itu mengingatkan kepada kita, Elohim begitu mengasihi dunia, mengaruniakan anaknya, putranya yang cuma satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Terus, kalau Tuhan kepingin kita dapat hidup kekal, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya kepadanya supaya tidak binasa. Banyak orang hanya ke gereja, hanya mau menampilkan muka. Banyak orang ke gereja tidak mencari hidup kekal. Marilah kita belajar. Tuhan sudah mengaruniakan putranya yang tunggal. Jangan menjadi sia-sia dalam kehidupan kita. Kita hanya kepingin duduk di gereja, tetapi tidak masuk dan tidak melakukan firman yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Saudara, kita bukan cuma percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh
hidup yang kekal. Bukan cuma itu, tapi Tuhan mau untuk memperoleh hidup kekal itu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Bukan hanya supaya kita tidak binasa. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengasihi Yahweh, mencintai Yahweh. Bagian yang pertama mengatakan, kasih makan anak-anak domba-Ku. Yohanes 21 ayat yang ke-15. Yohanes 21 ayat 15. Selanjutnya, ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi Aku lebih daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa Aku menyayangi Engkau." Dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak domba-Ku." Amin. Saudara, Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, anak Yunus, apakah engkau mengasihi Aku lebih ya, bukan kasih biasa-biasa, lebih daripada hal ini? Dia berkata, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa Aku menyayangi Engkau." Dia berkata lagi kepadanya, "Berilah makan anak-anak domba." Sini lihat ya, kita bukan hanya mengasihi Tuhan. Tuhan minta dikasihi lebih. Dan Petrus menjawab, "Engkau tahu bahwa Aku menyayangi Engkau." Kalau kita mengatakan kita sayang, kita mengasihi Tuhan, tugas kita adalah memberi makan anak-anak domba. Anak domba itu yang masih kecil gitu, yang belum bisa mencari makan sendiri, yang masih harus dituntun. Siapa? Orang-orang yang baru. Menuntun mereka tidak mudah. Menjadikan mereka dewasa tidak mudah. Dari kecil, lihat ya, kalau anak yang disayang, anak yang dimanja, tidak bisa menjadi orang yang mandiri. Karena semua dibantu, semua ditolong, semua dilakukan oleh orang tuanya. Anak ini tidak berkembang. Anak ini makin bodoh. Lihat aja gimana. Banyak anak yang dididik oleh orang tuanya, disuruh cuci piring, disuruh mencuci baju, kelihatannya jahat, tapi orang tua sedang mendidik kemandirian dari seorang anak. Saudara, marilah kita diajar untuk memberi makan domba, anak-anak domba. Kata Tuhan, kalau engkau mengasihi Aku, engkau menyayangi Aku, beri makan anak-anak domba. Kita bukan hanya duduk di gereja tanpa melakukan apa-apa, hanya setiap minggu datang, tapi tugas kita adalah memberi makan domba, anak-anak domba itu. Bukan hanya duduk dengar pulang, duduk lagi minggu depan, datang lagi, dengar lagi, kemudian pulang. Dimulai dari keluarga kita. Siapa sih anak-anak domba? Keluarga kita yang masih belum mengerti apa-apa, keluarga kita yang masih membutuhkan pertolongan. Saudara, mau
khotbah ini. Kemarin orang yang sudah lama sekali sejak adiknya meninggal mendadak itu, dia WA saya. Tadi pagi baru saya baca. Saya belum sempat membaca begitu banyak WA. Saya baca dia bilang begini, Cil, tolong bantu doa. Ini orang Semarang jatuh di Galaxy Mall, kesandung paralon di parkiran. Istrinya begitu jatuh tidak bisa angkat tangan dan tidak bisa goyangkan kaki. Langsung ditangani oleh Erlangga. Pendek cerita. Dia bilang sudah 5 bulan istri saya menderita di rumah sakit. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Karena saya mau masuk gereja, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya bilang Tuhan masih punya mujizat untuk dapat melakukan segala sesuatu untuk kita, asal kita mengasihi Tuhan seutuhnya. Banyak orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi masih mengasihi yang lain. Banyak orang yang mengatakan aku mencintai dan menyayangi Tuhan, tapi masih melanggar perintah Tuhan. Dalam keluarga, kalau anak bilang mengasihi orang tua, pasti, dengan pasti dan dengan jelas anak itu akan membela keluarganya dan membawa nama orang tua dengan berhati-hati. Tidak sembarangan, tidak berbuat sembarangan di luar. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mengatakan aku menyayangi engkau seperti Petrus katakan, dia bilang engkau tahu. Kita juga mengatakan dong, Tuhan tahu kok aku mencintai Tuhan. Tuhan tahu. Perintah Tuhan apa? Berilah makan anak-anak domba. Tahu? Anak-anak domba yang kecil, anak-anak domba yang belum mengerti apa-apa. Bimbinglah mereka. Kemarin di tengah hawa yang panas, kita masih berbagi terus. Dan di samping itu saya beli es dawet. Saudara, kata-kata yang keluar adalah alhamdulillah panas sekali. Dapat es dawet. Di tengah-tengah mereka yang saya tidak menyangka, ada salah satu dari 3 yang hadir waktu itu. Dia bilang, terima kasih Tuhan memberkati. Anak-anak bilang, Bu. Dia bilang, terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Terus dia pergi. Bisakah kita mengatakan terima kasih kepada setiap apa yang dilakukan orang lain? Terima kasih Tuhan memberkati. Yang paling utama tugas kita adalah memberi makan mereka, memberi makan anak-anak domba, memberi makan anak-anak domba. Saudara, tugas pertama bagi Petrus suruh ngasih makan anak domba. Marilah kita belajar untuk menuntun domba-domba yang kecil, yang baru dekat dengan Tuhan, bawa dia lebih dekat supaya dia lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu belajar. Ayo kita belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan cuma kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, aku mencintai Tuhan kok,
berbuat dengan mengatakan aku mengasihi engkau, aku menyayangi engkau, kata ayat. Petrus cuma bilang aku mengasihi engkau, dan engkau tahu itu Tuhan. Kok Tuhan saya tanya terus ya? Kenapa Tuhan tanya terus? Oh Tuhan tahu, ya kan? Semua perbuatan kita terbuka di mata Tuhan, telanjang di mata Tuhan, tidak ada yang bisa ditutupi. Tapi Tuhan ingin mendengar jawaban yang pas. Dia bilang, engkau tahu ya Tuhan, aku menyayangi engkau. Tugasnya adalah beriman anak-anak domba. Kedua, ayat yang ke-16 Yohanes 21. Ayat 16. Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, Simon, anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Ia berkata kepadanya, ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Dia berkata kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Amin. Saudara, kedua kalinya Tuhan bertanya lagi, apakah engkau mengasihi aku? Ya, kedua kalinya. Jawaban Simon Petrus tetap sama. Engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau. Tapi kali ini jawaban Tuhan agak berbeda. Gembalakanlah domba-dombaku. Perhatikan ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini domba mulai dewasa. Kalau tadi anak-anak domba, sekarang domba ini mulai dewasa, mulai besar, mulai bertumbuh. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini? Tuhan ingin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Berapa domba yang sudah kita beri makan? Berapa domba yang telah kita gembalakan? Saya sedang mendoakan beberapa orang yang sudah mulai mengakui Tuhan itu luar biasa, tapi belum mau mendekat. Ya, sedang didoakan. Tuhan itu baik, Tuhan itu menyayangi, Tuhan itu mengasihi. Ya, Dia tahu, Dia mengerti. Saudara, apakah aku mengasihi engkau? Tahu. Tuhan tahu. Ada tugasnya. Gembalakan. Kalau tadi suruh ngasih makan, sekarang suruh menggembalakan domba-domba. Bagaimana? Domba kita yang mana dulu? Di keluarga dulu. Anak, mantu, cucu. Ya, itu dulu digembalakan. Dari mulai anak-anak domba, sekarang sudah mulai menjadi dewasa. Tuhan bilang gembalakan. Bisakah, mampukah kita menjadi gembala domba? Tugasnya berat loh, sebagai gembala. Ya, tugasnya itu luar biasa. Berkorban dalam segala hal. Bukan cuma menggembalakan ngasih makan. Anjing pun dikasih makan, dia ngerti. Saudara, dia mengerti siapa yang, walaupun anak-anak yang ngasih makan, kalau saya datang dia senangnya semangat. Dia ngerti. Apalagi domba. Domba itu mengerti, dibilang goblok, mek nurut dong, tapi dia ngerti. Saudara, tadi disuruh ngasih makan, sekarang suruh menggembalakannya. Ya, kalau dia sudah dewasa harus dituntun, harus diarahkan, harus
setujui caranya, jalannya, arah kemana. Yuk kita belajar. Anak-anak mantu cucu kita sudah digembalakan. Kalau dulu dikasih makan, sekarang harus gembalakan. Ya saudara, nggak usah dimarahin, nggak usah dibentak, tapi ditunjukkan jalan. Ada orang yang harus dibentak dulu, walaupun dibentak itu kadang-kadang masih budek, kayaknya dia nggak punya. Ini loh, ingat ini. Untuk yang kedua kali Tuhan bilang gembalakan. 3 kalinya Yohanes 21 ayat 17. Ayat 17. Dia berkata kepadanya yang ketiga kali, Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku? Petrus menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, engkau menyayangi aku? Maka dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau. Tuhan Yesus berkata kepadanya, berilah makan domba-dombaku. Amin. 3 kali pertanyaan yang sama. Apakah engkau menyayangi aku? 3 kali pertanyaan yang sama. Petrus jadi sedih. Kenapa sih kok sampai 3 kali? Ada apa? Ya kan, kalau kita bertanya kepada anak kita 1, 2, 3 kali ditanya lagi, kan bingung kan? Petrus cuma bilang, loh kok ketiga kali sih dengan pertanyaan yang sama? Engkau menyayangi aku? Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Karena engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau. Tuhan Yesus tahu kita ini sayang sama Anda, atau kita cuma sayang-sayang. Ya, apakah engkau menyayangi aku? Petrus menjadi sedih hatinya karena sudah 3 kali. Masa sampai tunggu 3 kali sekarang? Pesan Tuhan mengatakan apa? Berilah makan domba-domba. Kalau tadi beri makan anak-anak domba, kemudian disuruh menggembalakan, sudah dewasa juga perlu dikasih makan. Berilah makan domba-domba, bukan berilah makan anak-anak dombaku, bukan itu lagi. Berilah makan domba-dombaku. Ayo, sekarang kita sadar nggak? Kita bukan cuma bilang aku mengasihi engkau, lagu yang dibuat aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu hanya di mulut. Saya berkata kepada anak-anak, tobat itu bukan hanya di mulut, tapi dalam perlakuan. Perlakuan kita, perilaku kita. Tobat gak? Bukan cuma di mulut. Kalau bilang aku tobat gak mau ngebut, enggak. Bukan cuma di mulut. Ya memang sudah enggak 160, 100 lah. Itu tol. Kalau dulu padamu 80. Saudara sudah tobat. Ayo, bukan hanya di mulut, nyatakan dalam perbuatan kita. Katanya kita mengasihi Tuhan. Katanya Tuhan kenal siapa kita. Katanya Tuhan kenal kalau kita mengasihi Tuhan. Ini tugasnya. Berilah makan domba-dombaku. Ayo, dimulai dari keluarga kita. Kita sudah ngasih makan
makan domba-domba kita yang ada di rumah belum? Anak mantu cucu kita sudah dikasih makan yang benar belum? Saya mengatakan dunia dalam keluarga ada kata-kata yang saya kasih di Facebook. Saudara itu datangnya dari satu pohon, akar yang sama, pohon yang sama, beda rezekinya, nggak usah ngiri, karena itu semua datangnya dari yang sama. Sekarang tergantung kitanya, kenapa kok dia diberkati lebih, kok kita enggak. Jadi nggak usah ngiri, tidak usah sakit hati, pohonnya sama, akarnya sama. Ada apa? Ini mungkin kita masih belum melakukan apa yang Tuhan mau. Kita mengatakan kita mengasihi orang tua, kita mencintai orang tua. Apa yang kita buat dengan orang tua? Sekarang banyak sekali video-video TikTok yang dikirimkan. Orang yang mengasihi orang tuanya, mencintai orang tuanya, ya. Saya bilang asal itu tidak palsu aja. Asal itu bukan hanya untuk video, ada konten. Namanya ditaruh di pojok kanan. Ibu-ibu hati-hati ya, kalau sudah tidak berdaya, Anda didudukkan di pojok kanan. Suruh makan sendiri pakai nasi putih sama kecap, atau nasi putih sama kerupuk, ya. Kalau ada apa-apa, anak mungkin masih takut. Mama itu biasanya sudah nggak dianggap. Saudara, perhatikan. Mengasihi Tuhan berarti memperhatikan itu juga. Ya, jangan sembarangan hidup. Saya ketemu dengan orang yang menjagakan orang tuanya seperti itu. Pakai apa ini? Oksigen. Saya bertanya, tak pikir sudah umur berapa? Mereka makan beramai-ramai, meja bapaknya taruh di atas ini, pojok ini. Pakai oksigen dengan 2 suster. Sedang papa itu umur berapa? 82. Kagetnya saya ada di dalam hati aja. Di mulut saya cuma ngomong, oh, saudara, papa itu senang jalan-jalan. Sama, papa saya senang sekali jalan-jalan. Ayo. Kalau kita mengasihi Tuhan, anaknya ada 8. Yang memperhatikan cuma 1. Saya bilang di tiap keluarga pasti seperti itu. Ya, yang sudah kenal teman. Yang memperhatikan cuma 1. Saudara, dari 8 yang lainnya nurut. Yang penting bisa makan rame-rame. Itu. Apa itu bukti dari kita mengasihi Tuhan? Dia tak tanya itu gereja mana, A, B, C, Z itu semua gerejanya sendiri-sendiri. Saudara, ayo gembalakan ini, beri makan. Sudah gede, sudah digembalakan, kasih makan dong. Kalau nggak mati. Hanya orang apa? Waduh, videonya banyak sekali diberikan kepada saya, jijik semua. Philadelphia menjadi kota. Banyak orang kelelehan, sampah-sampah di mana-mana. Karena mereka makan buang-buang gitu aja. Saudara, beri makan. Domba-domba, ada video yang orang ngasih makan orang. Kamu umur berapa? Oh, saya baru 60 berapa
punya rumah ya? Enggak. Kamu belum makan ya? Belum. Dia ada bawa beli makanan, kemudian dia keluarkan uang dari kantongnya, uang dimasukkan di dalam makanan, di rotinya. Betapa bahagianya orang ini yang sudah tua, yang sudah tidak berdaya, melihat ada berkat uang di dalamnya. Dia panggil, Mister, ada uang yang kamu tinggalkan di sini. Mister dia bilang, dia itu buat kamu ya. Saudara, banyak sekali barang-barang seperti itu. Kasih makan, kita nggak berkat. Kita tidak bisa memberi uang, kita mendoakan. Saudara, ayo belajar. Kalau kita bilang Tuhan, engkau mengasihi, aku mengasihi engkau, engkau tahu Tuhan minta dikasih lebih. Tuhan adalah Tuhan pencemburu. Tugasnya kita adalah sekarang beri makan. Kalau tadi itu beri makan anak-anak domba, jelas ya. Dan kemudian gembalakan domba-dombaku. Sekarang dia bilang, berilah makan domba-dombaku. Orang sudah gede masih dikasih makan. Jangan dibuang. Ada peringatan ayat 18. Ayat 18. Sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan ke tempat engkau menginginkannya. Namun, manakala engkau bertambah tua, engkau akan merentangkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat pinggangmu, dan akan membawa ke tempat yang tidak engkau inginkan. Amin. Ini loh, peringatannya ini loh. Kalau kita cuma bilang kita mengasihi Tuhan, tapi tidak ada tindakan apa-apa, ingatannya ini loh, peringatan. Tuhan memberikan peringatan. Sesungguh-sungguhnya, berarti ini benar-benar. Ya, ini benar-benar aku berkata kepadamu, jika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Bisa lari ke sana ke sini. Wah, perombolan dengan teman-teman. Tapi ingat, ya, tapi ingat, engkau bisa pergi kemana yang kamu ingin. Tapi ingat, usia ini akan bertambah terus, berkurang. Tambah tua iya, lihat aja dia perubahan rambut. Gak usah dicat putih, tapi sudah mau putih sendiri. Bagus kan? Asli. Saudara, dia bilang, namun manakala engkau bertambah tua, engkau akan merentangkan tanganmu. Ini dituntun kiri kanan. Kiri kanan oke. Ya. Orang yang akan menuntun kita, dan orang lain yang akan mengikat pinggang kita, akan membawa ke tempat yang kita tidak suka. Akan datang waktu itu untuk kita. Ya, akan datang waktu itu. Jadi ingat, kalau kita mengasihi Tuhan, ada 3 hal yang dikatakan kepada Simon Petrus. Beri makan anak-anak domba, gembalakan domba-dombaku. Yang ketiga adalah beri makan domba-domba. Perhatikan, ya, jangan main-main dengan pesan Tuhan ini. Ayo, pada suatu kali nanti kita menjadi tua, kita akan dibawa di mana kita tidak suka. Mumpung masih muda, mumpung masih kuat. Makanya lagu itu apa? Ada lagu yang menyanyikan, kalau nanti aku sudah tidak kuat, tapi aku sudah melakukan sesuatu.
Saya setiap kali menyanyikan lagu itu, saya selalu diingatkan, kalau nanti tua sudah tidak mampu melakukan apa-apa, kita sudah tidak bisa mengembalakan lagi, kita sudah tidak bisa ngasih makan lagi, ngasih makan dirinya sendiri, masukkan gini-gini, sudah tidak kuat, iya kan? Orang lain yang harus memasukkan makanan ke mulut kita, itu makanan enak, gak enak, pokoknya harus masuk. Saudara, ayo, mumpung masih muda, tugas kita 3: kasih makan anak domba, gembalakan, dan kasih makan domba-domba. Ayo, ini permintaan Tuhan. Kita tambah tua loh. Ada di sini yang masih tetap muda terus walaupun usianya 80 lebih seperti si Om itu tadi. Sudah tidak dianggap anaknya ngoceh sendiri dia. Saya bilang, saya punya loh anu lain itu. Saya panggil salah satu anak, mau tak di mobil, tapi warnanya merah. Kalau mau tak kasihkan. Anaknya malu kan, bilang apa? Punya kok. Tapi kok tidak diambil kalau punya. Orang tua dibiarkan tidur oleh. Saudara, akan datang saat itu. Ini peringatan dari Tuhan. Akan datang saat itu. Kita akan menjadi tua. Kita tidak bisa berbuat apa yang kita mau. Marah semaunya, ngomong sejeplaknya mulutnya. Kalau sudah tua, tahu burung yang mau meninggal itu, burung yang mau mati, kan bunyinya halus. Dulu yang kita wah jeplak-jeplak ini, kalau sudah mau mati bilangnya apa? Ya halus sekali. Akan datang saat itu. Hati-hatilah. Itu peringatan. Kita harus punya hati gembala. Sikap dari seorang gembala yang baik. Kita baca ya, Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Yahweh adalah gembalaku, aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, keduanya menghibur aku. Engkau menghidangkan makanan di depanku, di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam bait Yahweh sepanjang masa. Amin. Iya, pemazmur mengatakan Yahweh adalah gembalaku. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, mengasihi Yahweh kita harus bisa menjadi gembala sama seperti Tuhan. Apa yang dilakukan sebagai seorang gembala? Seorang gembala membuat kita tidak akan kekurangan. Jangan minta lebih tadinya. Lihat tuh doa Bapak kamu. Berikanlah makanan kami pada hari ini. Apa jawab bersama-sama? Lagi sekali. Berikanlah makanan kami pada hari apa? Tidak berani atau pelan-pelan. Yang keras. Berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Ayo yang jelas. Mikirnya pendeta ini maksud suruh jawab secukupnya.
Padahal pun kebutuhannya banyak. Kebutuhannya berlebih-lebih kok, suruh secukupnya. Anak saya 11, anak saya 8, kok suruh secukupnya. Perhatikan. Mazmur bilang tidak akan kekurangan. Kalau sampai kita kekurangan, tanya pada diri sendiri. Kita ikut gembala yang baik atau enggak? Ya, satu ya. Tidak akan kekurangan. Kedua, dia membaringkan aku di rumput yang hijau. Enak. Rumputnya tebal, hijau, dibuat makan, dibuat tidur. Membimbing aku ke air yang tenang. Lu kurang apa, saudara? Rumput hijau, bukan kering. Ya, dibimbing ke air yang tenang, disegarkan jiwa kita, dituntun di jalan kebenaran oleh karena namanya. Kita dituntun tapi kita yang lari sendiri. Itu salah siapa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Ada dua yang menyertai, gagah dan tongkat, ada bersama-sama untuk menghibur aku. Hidangkan makanan di depanku dan di depan musuh-musuh. Semua orang yang membenci kita akan melihat, wih, makannya enak, wih, hebat dia. Dia bisa seperti itu. Saudara, musuh kita akan menyaksikan kita diberkati Tuhan luar biasa. Boleh dibenci, silakan. Perhatikan ini. Dia menghidangkan makanan di depanku. Ini ayat firman Tuhan, bukan kata-kata saya. Di hadapan musuh-musuhku, siapa yang berani membenci kita? Itu loh, ada makanan di depan mereka untuk melihat kalau kita disertai dan dijaga oleh Tuhan sebagai gembala kita yang baik. Kepala kita diurapi dengan minyak supaya punya banyak kebijakan. Ya. Piala kita penuh, kepalanya jangan diisi barang-barang kotor, najis, mikir yang itu terus. Sudah punya istri, mau cewek lagi. Sudah punya suami, masih mau cowok lagi. Jadi sudah punya keluarga, masih kaki gatel. Saudara, ini loh, belajar. Kepalanya diurapi dengan minyak supaya bijak, supaya pinter, tidak bodoh. Ada orang sudah kepalanya diurapi dengan minyak masih mikirin tidak karu-karuan. Saudara, piala kita penuh, melimpah, penuh melimpah, sehingga kita bisa berbagi. Siapa yang tak bersyukur dapat beras 5 kilo? Saya bertanya dengan motor yang saya pikir tidak bisa bawa beras. Pak, bapak ini mau dikasih beras, bisa bawanya? Jawabannya apa? Oh, nggak bisa bu, motor saya begini. Nggak mungkin. Jawabannya apa? Bisa bu. Alhamdulillah. Loh, ya. Bersyukur luar biasa. Ya saudara, kalau mereka bisa bersyukur, kita mau enggak? Kita ini dijagain Tuhan. Piala kita penuh melimpah. Masa kurang?
Ayat itu mengatakan sesungguhnya apa? Kebaikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. Ingat itu, kebaikan dan kemurahan, garis bawah yang tebal atau kasih yang merah, spidol yang terang, stabilo yang menyala. Kebaikan dan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku. 4 tahun Papa telah meninggalkan kita semua. Hari Kamis adalah tahun keempat, tepatnya tanggal 6 Oktober. Kalau mengingat ada waktu kepergian Papa duduk menyaksikan kita semua mengumpul di situ. Betapa kagetnya saya, dan saya tidak berharap itu terjadi, tapi terjadilah atas kehendak Tuhan. Saudara, kalau tidak ada kebaikan dan kemurahan Tuhan yang mengikuti hidup kita seumur hidup kita, kita nggak bisa jalan sampai hari ini. Dan tekadnya adalah tinggal dalam baik Yahweh sepanjang masa. Nggak boleh males ke gereja kalau pas butuh, ke gereja karena ada maunya, bukan. Ke gereja benar-benar merindukan Tuhan. Ke gereja benar-benar merindukan apa yang Tuhan mau bicara hari ini. Bukan kalau butuh dong. Dia memang gembala yang baik. Mampukah kita menjadi gembala yang baik, yang membuat orang lain tidak kekurangan? Siapa orang lain? Dimulai dari keluarga kita dulu. Jangan pikir orang yang jauh-jauh. Keluarga kita dulu. Sudahkah kita membaringkan mereka di padang rumput yang hijau? Sudahkah kita membimbing ke air yang tenang? Sudahkah kita membuat keluarga kita segar jiwanya? Apakah kita sudah menuntun mereka ke jalan yang benar? Adakah mereka masih takut dengan bayang-bayang maut? Buat mereka tidak takut karena ada Tuhan menyertai. Marilah saudara, pagi ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, tanda kasih Tuhan yang dahsyat untuk kita, tanda kemurahan Tuhan yang luar biasa untuk kita. Kurang apa? Yang saya dapat adalah ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Tuhan. Ini yang saya dapat. Ajar aku melakukan kehendak. Ajar diri kita masing-masing melakukan kehendak Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Bisakah kita menjadi gembala mencontoh Tuhan yang katanya kita mengasihi Tuhan lebih, yang katanya kita menyayangi Tuhan? Mampukah kita menjadi seperti Tuhan, menjadi gembala dalam keluarga kita dulu? Ya, jadilah gembala dalam keluargamu. Seorang ibu adalah pendoa. Hati-hati ya, ibu-ibu harus bisa menjadi pendoa dalam keluarga. Begitu ibu ini pulang ke Tuhan, runtuh semua ini, tiang-tiang keluarga itu brodol semua, anak berantakan semua, hidupnya tidak diberkati lagi.
pendoanya udah pulang. Dan mereka tidak menjadi pendoa dalam keluarga mereka masing-masing. Ini, jadilah gembala dalam keluarga kita masing-masing. Bimbinglah mereka, tuntun mereka di jalan yang benar. Jangan ngajarin keluarganya yang nggak benar. Saudara, tanggung jawab kita nanti di akhir hidup kita. Pertanyaannya bukan kepada tetangga kita, pertanyaannya bukan kepada suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita. Pertanyaannya itu ke kita langsung. Apa yang telah kamu buat? Pertanggungjawabkan itu semua yang kamu buat selama kamu hidup sekian puluh tahun. Harus tanggung jawab. Setiap orang jawab sendiri. Bukan nanti dijawabkan sama istri saya. Sebentar Tuhan, ini istri saya tak biarkan lewat dulu. Dia yang jawab, nggak bisa. Sudah di situ ya jawab sendiri. Makanya dibilang jangan jadi orang kumuh, nggak bisa masuk, jalannya sempit. Ada yang bersama. Saudara, harus dikurusin gitu. Jalannya sempit. Hanya cukup untuk satu orang. Nggak bisa bilang istriku lewat dulu dia Tuhan. Dia yang ngerti. Nggak bisa. Ini mamanya pergi, ambrol. Satu semua ambrol. Itu kenyataan di mana-mana. Kenapa? Doa seorang ibu. Kalau hanya ibunya yang berdoa sendiri dan keluarga ini tidak berdoa masing-masing, ya sudah itu. Begitu ibunya pergi, udah ambrol. Karena nggak berdoa masing-masing. Tapi kalau masing-masingnya berdoa, ya sudah. Tapi ada ibu-ibu yang nggak mendoakan, malah meluluh rantakkan keluarga. Hati-hati. Jadi ibu harus menyatukan keluarga, bukan meluluh rantakkan keluarga. Meluluh rantak hati masih nggak apa-apa. Keluarga sudah pusing. Ya, ayo. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Kita mengatakan kita menyayangi Tuhan. 3 hal. Beri makan anak-anak dombaku. Gembalakan domba-dombaku. Beri makan domba-dombaku. Saudara, ayo. Mulai hari ini kita sadar tugas kita banyak. Ya, tugas kita banyak. Awas ada peringatan. Tuhan mengingatkan, hati-hati. Kalau kamu tua, nanti kamu akan dituntun kiri kanan kemana kamu tidak mau. Saya ini dituntun, dibawa ke sana. Saya tahu jalannya di sini, keluar ke sana. Ya tak tarik balik. Mau aku masih kuat. Sadar, perhatikan. Ada orang yang ingin menyelewengkan kita ke jalan yang nggak benar. Ayo kita berjalan di jalurnya Tuhan. Mulai hari ini kita makan ini ya. Kita berjanji ke Tuhan ya. Kita kepingin belajar menjadi gembala dalam keluarga kita seperti Tuhan telah menggembalakan kita. Belajar memang sulit. Hidup itu belajar terus, sekolah terus. Ibu-ibu, jadilah pendoa dalam keluarga Anda masing-masing. Ya, dan doakan supaya mereka juga menjadi gembala dalam keluarganya. Jangan kaki kata. Kalau kaki kata tidak bisa mendoakan keluarganya, jualan terus. Sampai suaminya capek bilang, Bapak nulis. Dia pengennya seperti itu. Curhat. Saudara, di rumah ada tugas untuk mendoakan. Ada yang besok. Ada tugas untuk mendoakan, bukan keluyuran.
cucu kok kakek kata. Saudara, ayo kita berdiri bersama-sama. Kita membaca Amsal 10 ayat 12. Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Lagi sekali kita baca bersama-sama yang keras ya, sampai masuk di ini live stream. 1, 2, 3. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih ingat ya, benci menimbulkan pertengkaran. Jangan jadi ibu-ibu yang mengajar anak-anaknya untuk saling membenci. Jangan ngorai mantunya, jangan ngorai cucunya untuk saling membenci. Tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Gembala punya kasih, kalau nggak punya kasih nggak bisa seperti itu. Saudara, menjadi gembala tidak mudah. Menjadi gembala tidak gampang. Tapi ingat, kita harus bisa menjadi gembala yang baik, gembala yang asih. Siapkan perjamuan kudus. Berberikan
untuk menebus dosa kami. Oleh sebab itu Bapa, biarlah firman-Mu ini mengingatkan kami kembali apa tugas kami. Apakah kami sudah memberi makan domba-domba, mulai dari keluarga kami, anak-anak kami? Apakah kami sudah memberikan mereka suatu pelajaran yang baik tentang firman-Mu? Tolonglah kami ya Bapa, pakai hidup kami untuk kami dapat menjadi suatu contoh perilaku yang baik bagi keluarga kami, untuk menjadi gembala yang baik seperti Tuhan telah menggembalakan kami. Tuhan, pakai hidup kami untuk kami memiliki kasih yang dari Tuhan itu, sehingga kami boleh mengembalakan keluarga kami, memberi makan domba-domba di sekitar kami sesuai dengan firman-Mu. Pakai hidup kami ya Bapa untuk menjadi contoh bagi mereka, untuk memberikan kasih kepada mereka ya Bapa. Bukan kebencian, tapi kasih yang menutupi semua pelanggaran, seperti Tuhan telah memberikan kasih kepada kami saat kami masih berbuat kejahatan ya Bapa. Pakai hidup kami yakin kalau kami selalu ada dalam rumah Tuhan, Tuhan yang memberikan itu kebaikan dan kemurahan mengikuti seluruh hidup kami, sepanjang hidup kami, sampai Tuhan panggil kami pulang ke sorga untuk menerima mahkota yang tidak lain. Pakai hidup kami ya Bapa untuk menyebarkan kasih itu sepanjang hidup kami. Selagi ada nafas bagi hidup kami, selagi masih ada kesempatan, pakai kami untuk menyebarkan kasih itu. Terima kasih ya Bapa. Layakkan kami untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Sucikan hati kami, apakah kami benar-benar memiliki kasih yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Pakai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan hamba-Mu, dan setiap pelayanan hamba-Mu dibagikan dengan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan tetap berdiri dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat kaki dan tangan ke atas. Kami berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah firman telah kami dengar. Kami ingin menjadi gembala yang baik, sama seperti Tuhan. Kami ingin melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau kami menghadap Tuhan nanti, kami akan membawa banyak domba-domba untuk lebih dekat kepada-Mu. Terima kasih Bapak. Kami menghadapi tubuh dan darah Tuhan bersama dengan keluarga besar Tuhan di meja. Tuhan, tolonglah kami. Ampuni supaya kami menjadi orang yang mengasihi, yang menutup segala pelanggaran, bukan mengewer-ewer pelanggaran. Kami tidak menyampaikan kebencian kepada orang banyak, tapi kami ingin menyampaikan kasih Tuhan. Itu tugas kami. Mengampuni dan mengasihi, itu tugas kami. Terima kasih Bapak. Perjamuan kudus ini memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan semuanya. Angkat roti tinggi ke atas, roti atasnya telah dipecah-pecahkan. Bukankah itu persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Makan bisa. Angkat cawan tinggi ke atas. Bersyukur buat kekuatan yang Tuhan beri lagi hari
dari anak-anak domba, menggembalakan domba, dan memberi makan domba-domba Tuhan. Terima kasih Bapak. Angkat jangan tinggi ke atas, jangan yang atasnya telah diberkati. Bukankah itu persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebesaran. Terima kasih buat kekuatan pagi ini untuk kami dapat melakukan yang terbaik. Kiranya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami semua, pribadi, rumah tangga, pekerjaan, sekolah, dimanapun kami berada, beserta dengan anugerah dan kasih setia Tuhan, mengikut serta mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Berkat dari surga, berkat dari bumi, boleh dilimpahkan dalam pribadi, rumah tangga, pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Semua tangan-tangan yang memberikan persembahan diberkati dengan berlipat kali ganda untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kami yang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan. Yang sakit dan yang ada di rumah sakit, Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang akan mengalami laser, Tuhan, besok Tuhan akan tolong. Campur tangan Tuhan di dalamnya, Tuhan akan memberkati sampai itu semua selesai dengan baik. Dan kami yang bermasalah, Tuhan tolong dan Tuhan berikan kami pintu-pintu kemenangan untuk kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Kami yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan kami kekuatan terus boleh berjalan di jalurnya Tuhan. Berkati pemerintahan kami, Tuhan berkati. Kami menyerahkan semuanya negara ini dalam tangan, karena Tuhan yang mengendalikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami yakin Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Haleluya, amin. Selamat pagi.